Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita di Obras, obrolan santai serius di Nusantara TV. Kali ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ibu Nurhayati Andries. Beliau adalah Ketua DPRD Kalimantan Utara dan beliau adalah salah satu-satunya wanita Serikandi di Kaltara yang duduk di DPRD Kaltara. Kita mau juga dengar bagaimana cerita beliau, apa yang sudah beliau lakukan dan seperti apa sepak terjangnya beliau di Parlemen. Selamat pagi Bu Nurhayati Andries, apa kabar Bu? Selamat pagi, kabar luar biasa, sehat selalu, merdeka. Bu Nurhayati, Ibu ini kan satu-satunya perempuan di Kaltara yang duduk di DPRD. Pimpinan. Dan ini pimpinan sebagai Ketua DPRD Kalimantan Utara. Bagaimana sih Bu? Kok bisa seperti itu gitu loh? Apakah mungkin Ibu juga menghadapi teman-teman di Dewan ini harus penuh pakai tangan kuat atau bagaimana itu mungkin kita cerita sedikit itu Bu. Iya, kebanyakan orang melihat saya itu sudah ada di sini. Sudah sebagai Ketua DPRD. Kalau orang nggak tahu ya sepak terjangnya, perjuangannya orang tidak tahu bagaimana susah, bagaimana mencapai itu, mungkin prosesnya itu luar biasa. Nah, tetapi tidak apa-apa. Yang saya mau sampaikan bahwa seorang perempuan itu memang sangat ditantang. Betul. Sangat menjadi satu perjuangan yang panjang untuk mencapai tingkat kepemimpinan di lembaga terhormat, bukan di tingkat kabupaten tapi tingkat provinsi yang luar biasa. Tetapi inilah namanya sebagai perjuangan. Saya awal terjun di dunia politik itu secara tidak langsung dan awalnya itu hanya untuk memenuhi kuota perempuan ya Bu? Perempuan. Waktu itu pertama kali di KTT ya Bu ya kalau nggak salah ya? Ya, KTT itu bagian dari Dapil 2-nya. Kabupaten Bulungan. Pada saat sebelum masih transisi ya. Ya, masih apa ya? Tanah Tidung itu dulu bagian dari Kabupaten Bulungan. 2004 ada pemilu serentak, tetapi pada saat itu hanya perhitungan perolehan suara itu memakai perhitungan nomor urut. Ya. Namun sudah ada kebijakan pemerintah itu untuk 30% perempuan. Nah, jadi teman saya mengajak saya. Dan pada saat saya diajak itu, saya hanya iya saja, kemudian melengkapi administrasi, ikut secara natural dan tetapi saya juga pada saat saya mendaftar saya juga berpikir, waduh, kalau saya terpilih nanti apa yang mau saya buat? Ya kan? Karena saya tidak punya basic, saya tidak punya latar belakang seorang politisi ya. Kemudian bertambah saya belum pernah berpengalaman untuk berbicara di depan umum. Ya. Dan saya juga seorang ibu rumah tangga yang sama seperti ibu rumah tangga yang lainnya. Harusnya mengurus anak, iya, mengurus suami. Bukan mengurus apa ya? Tiba-tiba langsung masuk ke dewan. Wah, luar biasa nih bilang orang. Dan waktu itu saya sempat stres. Andai kan kalau saya terpilih, nanti saya mau bikin apa? Seperti itu. Tapi wajar sebagai seorang perempuan dan yang berpikiran seperti itu ya wajar. Ya wajar karena kita belum pernah punya pengalaman dan belum pernah sharing dengan yang senior-senior yang sudah berprofesi seperti itu. Yang sudah duluan memasuki dunia politik. Ya, jadi saya tidak punya gambaran seperti itu. Tetapi proses berjalan ketika saya sudah tercatat dan
pada saat kampanye saya datang kampanye juga, saya kampanye. Kemudian pada saat kampanye itu kebetulan suami saya mendukung sepenuhnya. Artinya apapun yang saya butuhkan di dalam alat-alat kebutuhan alat peraga tersebut, suami saya ikut mendesain, gitu ya. Kemudian apa namanya itu untuk memenuhi alat-alat peraga kampanye tersebut, termasuk baju, kaos, dan uniknya 2004 itu saya mungkin yang pertama membawa kampanye pengobatan gratis. Ya, jadi saya membawa pengobatan gratis dari Tanjung Selor sampai ke Sungai Kayan. Jadi dari desa ke desa, dokter yang saya bawa itu 1 dokter, 2 perawat, 1 apoteker. Nah, jadi di dalam grup itu kami jalan sepanjang 1 minggu. Kami mulai dari Tanjung Selor itu mengobati. Tetapi karena naturalnya saya, seharusnya kalau saya paham politik, ini kan sistemnya kan nomor urut, saya nomor urut 5. Oh, jauh sekali ya? Jauh sekali. Tetapi itulah mungkin Tuhan kasih saya itu, ketidaktahuan saya itu, karena membuat saya itu, membuat saya itu tidak punya beban untuk kalau aku berbuat seperti ini, aku kan hanya nomor urut 5. Pasti aku akan berhitung rugi. Seperti itu. Nah, yang jelas pada saat hitungan-hitungan seperti itu kan, kalaupun nanti dikumpulkan suara, yang pertama adalah nomor urut 1. Sedangkan saya nomor urut 5. Tetapi saya berbuat, saya melakukan melakukan pengobatan gratis itu. Saya tidak terpikir bahwa saya lakukan ini untuk nanti supaya orang pilih saya. Nah, dan saya juga merasa bahwa saya bersyukur saat itu, karena ketidaktahuan saya, buta akan politik, membuat saya berbuat itu natural saja. Tetapi untuk masyarakat saja. Untuk masyarakat saja. Nah, dengan adanya apa yang saya lakukan pada saat pencoblosan, pada saat perhitungan suara, berapa dapat saya suara? Dapat 900. Luar biasa. Itu di awal ya? Di awal 900. Sekali 900 di Kabupaten Bulungan. Ya. Dan dapilnya itu termasuklah Tanah Tidung. Yang di nomor urut 1 itu hanya mendapat 300 kalau tidak salah. Orangnya masih ada, Pak Sugiman. Kalau dia nonton tuh, ingat Pak Sugiman? Nonton ya Pak Sugiman ya. Dulu kalau suara terbanyak mungkin saya sudah duluan. Nah, jadi ini yang Pak membuat Sugiman naik dulu. Iya. Nah, dan saya juga tidak merasa, saya tidak naik, tidak. Nah, jadi kembali lagi saya seperti seorang ibu rumah tangga, menjalankan aktivitas, mengurus anak dan lain-lainnya. Terus tibalah saatnya perjuangan dari tokoh-tokoh Kabupaten Tanah Tidung, pemekaran Tanah Tidung, terbentuklah Kabupaten Tanah Tidung. Nah, saya ditelepon oleh pengurus partai bahwa saya harus mempersiapkan segala sesuatu untuk data-data pendukung sebagai persyaratan bakal calon anggota DPRD. Saya pun kaget. Iya, saya pun kaget. Kenapa? Yang seharusnya Yang seharusnya saya nomor urut 5. Nah, tapi kebetulan di saat itu mendapatkan jatah 2 kursi. Oh, 2. Ya. PDI dapat 2 kursi. 2 kursi pada saat itu. Nah, usia saya kurang lebih mungkin 35 atau 34 tahun. Oh, muda sekali. Masih cantik-cantiknya sekali. Jelas sekali, masih langsing. Terus kemudian seiring berjalannya waktu juga bahwa saya diminta untuk melengkapi itu. Ya. Nah, saya berpikir bahwa dengan urut 5, 2 kursi berarti saya tidak ada harapan. Ya. Karena saya harus melewati 2 orang dulu. Seperti itu. Nomor urut
3, nomor Ya, urut 2 ya. Ya, Terus- nomor urut 4 gitu. Ya, Nah, lagi-lagi saya bilang itu berkah dari Tuhan. Apa yang harusnya saya mustahil ya, tapi Iya, seharusnya bisa mustahil dapat. sudah saya lupakan seperti itu. Ternyata yang nomor urut sekian-sekian itu ada yang pindah partai, ada yang sudah jadi PNS. Alhamdulillah, puji Tuhan. Ya. Apa yang kita lakukan itu Betul. Tuhan menjawab, dan aku bilang perbuatan ikhlas itu secepatnya Tuhan memberikan. Tapi waktu pas periode kedua lagi masih di KTT Tanah ya, Bu, ya? Tidung. Tanah Tidung. Ya, nah terus kemudian saya dilantiklah di Tanah Tidung. Ya. Saya jujur, saya baru pada saat dilantik sebagai anggota DPRD Kabupaten Tanah Tidung itu baru tahu itu namanya Tanah Tidung. Dan Karena saya waktu kan pemekaran. iya, ya, masih baru pemekaran. sekali. Dan saya datang ke situ, Mas Yoko, saya dilantik. Pada saat Tanah Tidung itu disahkan menjadi sebuah otonomi baru, kami mengisi anggota DPR. Jadi ada 20 teman-teman di situ. Dan untuk sementara saya satu-satunya perempuan juga ya, di KTT ya, kemarin. di KTT kemarin yang mengisi anggota DPRD Tanah Tidung. Saya juga merasa di situ sebagai seorang baru dan belum pernah bertemu dengan orang-orang di daerah di situ, merasa bahwa saya harus bisa. Tetap Dan enjoy kembali, aja ya, Bu, ya? dan kembali teringat bahwa pada saat saya mendaftar dulu, apa yang mau saya buat, apa yang mau saya lakukan ketika saya menjadi wakil rakyat. Ya. Karena saya tidak punya pengalaman untuk berbicara di depan umum, untuk berkomunikasi dengan orang. Mungkin saya merasa belum percaya diri waktu itu. Kemudian Tapi mengalir aja ya, Bu ya. mengalir, sangat mengalir. Jadi selama saya mengisi anggota DPR di Tanah Tidung itu terasa bahwa mungkin mengalir, dan tiba-tiba saya sudah bisa berbicara. Dan tapi didukung juga oleh pelatihan-pelatihan, oleh bimbingan teknis yang dilakukan oleh lembaga DPRD. Kalau setelah dilantik itu kita diberi waktu untuk melakukan bimbingan teknis. Jadi BIMTEK-nya ya. BIMTEK. Jadi dari situ ilmu-ilmu berkomunikasi, kemudian teknis-teknis yang lainnya untuk menghadapi masyarakat di situ ada semua. Jadi dari situ saya mulai belajar, dan saya juga melihat buku, membaca, melihat membaca buku, ya. melihat YouTube, bagaimana cara orang berbicara. Itu yang Sebenarnya itu tantangan terberat waktu awal ya. tantangan terberat waktu itu, karena saya tidak punya pengalaman berbicara di depan umum. Yang kedua, bahwa 2009 Ya. harus pemilihan kembali, pemilihan umum, dan saya kembali ditantang karena saya ini kan orang Tanjung Selor. Ya. Kemudian keluarga itu di Tanjung Selor. Banyak di Tanjung Selor. Suami di Tarakan, anak-anak di Tarakan. Hanya saya tok yang ada di KTT. Tanah Tidung. Satu lagi yang mungkin harus sampaikan ke Tapi publik. sebelum kita sampaikan ke publik nanti, mungkin kita ambil ke segmen kedua setelah ini nanti. Oke. Baik ya, Bu. Baik, terima kasih Obras. Obrolan santai serius masih tetap di Newstara TV dan jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.